Baik, teman-teman mahasiswa akuntansi semester 4, di mana pada kesempatan kali ini terkait dengan akuntansi keuangan menengah 2 akan kita bahas terkait dengan PSAK 24. Nah, apa itu PSAK 24 yang terkait dengan akuntansi imbalan kerja. Nah, di mana di dalam imbalan kerja ya, karena apa? Setiap pekerja atau perusahaan yang mempekerjakan karyawannya pasti di sana akan memberikan berbagai imbalan atau berbagai apresiasi pada saat apa karyawan itu mencapai prestasi ya, sehingga perusahaan akan memberikan reward. Nah, di sini selain gaji nantinya imbalan kerja ya, baik itu nanti imbalan kerja jangka pendek, kemudian ada pesangon, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, di mana pada saat perusahaan itu memberikan berbagai jenis imbalan, berarti harapan perusahaan juga mendapatkan dampak yang signifikan terhadap reward atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjanya. Nah, diterapkan oleh pemberi kerja dalam mencatat seluruh imbalan kerja kecuali yang diatur dalam PSAK 53. Di sini ada akuntansi kompensasi berbasis saham ya, pada saat imbalan kerja itu berbentuk lembar-lembar saham. Nah, PSAK 24 di mana imbalan kerja yang diberikan kepada pekerja, baik itu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, ada imbalan berbasis ekuitas tadi. Imbalan kerja jangka pendek itu di mana kurang dari 12 bulan atau 1 tahun ya, dari 1 tahun transaksi itu dikatakan jangka pendek ya, nanti bisa berupa gaji, bisa berupa bonus dan lain-lain. Imbalan jangka panjang seperti pensiun, sedangkan pesangon itu diakui sebagai kewajiban dan beban jika perusahaan berkomitmen untuk memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal. Nah, itu berupa pesangon nanti. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Nah, imbalan berbasis ekuitas itu ada di PSAK 53 nantinya. Nah, definisi di mana ada aset program, aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang selain instrumen keuangan diterbitkan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan. Misalnya adanya polis asuransi memenuhi syarat ya, di sini mungkin kalau kita lihat di sekarang ada askes jaminan kecelakaan kerja atau jaminan hari tua. Nah, itu ada BPJS tuh ya, yang di sana memberikan pekerja yang diberikan dari perusahaan terhadap pekerjanya. Nah, biaya jasa kini itu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau jasa pekerja dalam periode berjalan. Biaya jasa lalu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau jasa pekerja dalam periode lalu yang berdampak pada periode berjalan. Keuntungan dan kerugian aktuaria karena menyesuaikan perbedaan asumsi dan dampak perubahan asumsi itu sendiri. Imbalan kerja itu seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa yang terkait dengan pekerjaannya. Nah, kalau jangka pendek tadi sudah disampaikan, imbalan kerja yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Nah, imbalan kerja menjadi hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Imbalan pasca kerja, imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Program imbalan pasca kerja itu mengatur formal informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Di mana adanya program iuran pasti, di ini entitas membayar kepada pengelola dana
Tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa. Program imbalan pasti, program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Nah, ini bisa terkait dengan yang kita alami sekarang, yaitu ada BPJS itu sendiri. Nah, secara hukum nanti kewajiban hukum didasarkan pada satu ketentuan hukum, kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan, undang-undang ketenagakerjaan, hukum yang mengikat perusahaan dengan karyawan. Nah, sehingga bagaimana nantinya pada saat perusahaan itu menjanjikan adanya BPJS misalnya, nah itu ada kontrak di dalamnya. Kewajiban kontraktif berdasarkan praktek masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Di sini kalau imbalan jangka pendek yang kurang dari 12 bulan itu bisa berupa upah, ada gaji, ada jaminan, misalnya cuti berimbalan jangka pendek, ada bonus dari laba, kemudian tidak ada asumsi aktuaria ya jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Nah, ini terkait dengan apa? Jenis imbalan jangka pendek yang kurang dari 12 bulan. Nah, bagaimana nanti pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek? Nah, diakui saat pekerja telah memberikan jasa. Nah, termasuk di dalam liabilitas jangka pendek sebagai apa? Liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Nah, sedangkan cuti berimbalan jangka pendek boleh diakumulasi ya, diakui pada saat pekerja memberikan jasa. Cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi diakui saat cuti terjadi. Nah, entitas mengakui biaya ekspektasi imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti dibayar. Dalam hal cuti berbayar akan diakumulasi pada saat pekerja memberikan jasa. Dalam hal cuti berbayar tidak dapat diakumulasi pada saat cuti terjadi. Ya, entitas mengukur biaya ekspektasi dari apa? Besarnya pemberian cuti yang akan dibayarkan itu sendiri. Nah, ini contoh ya, misalnya pada perusahaan A memiliki 100 karyawan di mana diberikan cuti berimbalan sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja. Selama tahun 2018 karyawan yang cuti ada karyawan yang cuti 6 hari ada 80 orang, sedangkan sisanya cuti 10 hari kerja. Maka perhitungannya bisa diakumulasikan ya di sini sebesar 1 juta. Nah, itu diperoleh dari mana? Nah, di sini jika tidak diakumulasikan maka beban cuti berimbalan pada kas. Nah, karena apa? Karyawan perusahaan kan yang memberi ya, pada kas sebesar 680 juta. Untuk siapa? Untuk tadi ya ada 80 orang karyawan di mana apa? Ada yang cuti 6 hari, ada yang cuti 10 hari sehingga tinggal mengkalikan di sini. Nah, jika diakumulasikan bagaimana? Ya, beban cuti berimbalan pada kas sebesar 850 juta, kemudian beban cuti berimbalan pada utang gaji sebesar 320 juta. Nah, ini sebagai ilustrasi di mana apa? Pada saat apa perusahaan itu memberikan cuti berimbalan. Nah, imbalan kerja jangka pendek lainnya ya di sini sesuai dengan pernyataan haruskah akumulasi cuti tahunan tidak terpakai tersebut diklasifikasikan sebagai imbalan jangka pendek di bawah PSAK 20. Kemudian adanya bonus misalnya selain jalan gaji. Nah, kalau gaji ya tinggal mencatat aja kan sesuai dengan transaksinya. Kalau imbalan cuti berimbalan sesuai dengan tadi ya. Kemudian pada saat perusahaan itu menerima laba, ada pembagian laba atau bonus yang diberikan oleh karyawannya yang berprestasi. Di sini saat pengakuan biaya pembayaran adanya laba atau bonus, ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Mungkin pada saat dijanjikan nanti akan ada bonus dan lain-lain. Dapat diestimasi secara handal. Nah, di sini kewajiban kini timbul jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Contoh di sini misalnya tahun 2020 dalam pembuatan laporan tahun ini ya,
berdasarkan tahun 2019 ditetapkan bahwa ada bonus karyawan sebesar 200 miliar. Kemudian ada kompensasi tersendiri untuk direksi dan komisaris, misalnya ada 40 miliar, nah, sehingga tinggal dibuat pencatatannya beban bonus pada utang bonus sebesar 240.000. Nah, nanti jika sudah dibayarkan ya beban bonus pada kas gitu kan. Kemudian contoh pengungkapan ya nanti terkait dengan kewajiban jangka pendek, di mana pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji yang diterimakan oleh manajemen atau direksi. Nah, di sini contoh dari pengungkapan yang dilakukan yang ada di annual report atau laporan keuangan. Perusahaan dan entitas anak memberikan kompensasi dan imbalan lainnya kepada dewan komisaris dan direksi sebesar sekian triliun ini ya untuk tahun yang berakhir di tahun 2011 dan 2020. Pasti nantinya akan diungkapkan atau disajikan di dalam statement keuangan. Baik, itu terkait dengan imbalan kerja yang diberikan dari perusahaan kepada karyawannya, baik itu berupa laba, bonus, baik berupa cuti dan lain-lainnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini yang terkait dengan PSAK 24 yang berkaitan dengan imbalan kerja. Sekian, terima kasih.